Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sholat jenazah. Sholat jenazah adalah salah satu praktik ibadah sholat yang dilakukan oleh umat Islam apabila ada muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum dari sholat jenazah di sini adalah fardu kifayah, yang mana apabila sudah dilakukan oleh sebagian umat muslim, maka umat muslim lainnya gugur dari kewajiban tersebut dan bebas dari dosa. Syarat melakukan sholat jenazah yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu baligh dan berakal, yang ketiga yaitu suci dari hadas dan najis. Suci seluruh anggota tubuh, pakaian dan juga tempatnya. Kemudian rukun dari sholat jenazah. Rukun sholat jenazah yaitu ada 7. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu, yang ketiga yaitu 4 kali takbir, yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah, yang kelima yaitu selawat atas Nabi, yang keenam yaitu membaca doa, yang ketujuh yaitu salam. Cara melakukan sholat jenazah. Cara melakukan sholat jenazah berbeda dengan melakukan sholat-sholat pada umumnya. Melakukan sholat jenazah itu tidak memerlukan ruku, sujud, ataupun tahiyat, dan juga tidak diawali dengan azan dan iqamah. Cara melakukan sholat jenazah yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat, dan posisi si imam apabila mayitnya laki-laki maka sejajar dengan kepala mayit si laki-laki. Apabila mayitnya itu perempuan maka posisi imam sejajar dengan perut mayit perempuan tersebut. Yang kedua yaitu niat untuk mayit laki-laki, yakni usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jika mayitnya itu perempuan maka diganti dengan hadhihi. Allahumma usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbir Allahu Akbar. Setelah takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Setelah takbir kedua kita membaca selawat atas Nabi dengan minimal bacaan Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga yaitu kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Setelah takbir ketiga kita membaca doa atas si mayit dengan minimal bacaan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika mayitnya itu perempuan maka diganti dengan ha. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Setelah takbir keempat kita juga membaca doa untuk si mayit dengan minimal bacaan Allahumma tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa firlana walahu. Jika perempuan maka juga diganti dengan ha. Allahumma tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha wa firlana walaha. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada sholat jenazah ini disunahkan menambahkan warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengurusan jenazah atau perawatan jenazah. Pengurusan jenazah merupakan salah satu etika dalam agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Hukum dari pengurusan atau perawatan jenazah ini yaitu fardu kifayah. Apabila sebagian orang telah melaksanakannya, maka sudah cukup. Namun, apabila tidak ada satu orang pun yang mengerjakannya, maka berdosalah seluruh masyarakat yang ada di daerah itu. Pengurusan jenazah atau perawatan jenazah ini merupakan tanda penghormatan kita terhadap jenazah tersebut. Dalam sesama muslim, kita diwajibkan 4 melakukan kewajiban. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua yaitu mengkafani jenazah, yang ketiga mensolatkan jenazah, dan yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah ini dimaksudkan agar segala hadas dan najis atau kotoran yang ada di dalam tubuh jenazah tersebut bisa hilang, sehingga pada saat dikafani jenazah tersebut sudah dalam keadaan suci, bersih dari hadas dan najis. Dalam memandikan mayat ini
terdapat beberapa syarat, yaitu yang pertama harus orang muslim, lalu disunahkan orang yang terpercaya, orang yang amanah, dan orang yang paham hukum-hukum dalam memandikan jenazah atau mayat tersebut. Lalu, siapa saja yang boleh memandikan jenazah atau mayat tersebut? Yaitu jika laki-laki, maka yang harus memandikannya juga laki-laki, tidak boleh perempuan, kecuali istrinya. Jika mayat tersebut perempuan, maka yang memandikannya juga perempuan, tidak boleh laki-laki kecuali suaminya. Jika mayat tersebut anak umur di bawah 7 tahun, maka yang boleh memandikannya boleh laki-laki ataupun perempuan. Dalam jumlah basuhan, diwajibkan 1 kali jika sudah bersih. Namun, jika belum bersih, diwajibkan 7 kali basuhan. Pada basuhan terakhir, kita diharuskan menggunakan kapur barus agar tubuh dari mayat atau jenazah tersebut keras, lalu diberi wewangian agar wangi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mengkafani jenazah. Pengertian mengkafani jenazah maksudnya membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukum mengkafani jenazah ialah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan yang diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambil dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Kalau jenazah tidak meninggalkan harta, maka yang menyediakan kain kafan adalah keluarga terdekatnya. Kalau keluarga terdekatnya tidak ada atau tidak mampu, maka untuk membeli kain kafan itu diambil dari Baitul Mal. Jika Baitul Mal tidak mampu atau tidak ada, yang wajib menyediakan kain kafan itu adalah orang Islam yang mampu. Kain kafan hendaknya kain yang bersih, berwarna putih dan sederhana, yakni tidak mahal harganya dan tidak pula terlalu murah. Dalam mengkafani jenazah, ada beberapa hal yang diutamakan atau disunahkan mengenai kain kafannya. Di antaranya, yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, kering, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Itu sunnah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis. Sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis. Yang keempat, sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Yang nomor 5, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Tata cara menguburkan mayat. Yang pertama, mayat wajib dikuburkan di tempat yang aman dari binatang buas. Yang kedua, lebih utama jika kuburan yang menggunakan lahat, yaitu lubang yang digali ke samping di dasar kubur mengarah ke kiblat. Yang ketiga, jika ada alasan tertentu, dibolehkan tidak menggunakan yang lahat. Caranya dengan menggali lubang ke bawah di tengah dasar kubur untuk mayat, misalnya jika tanahnya mudah runtuh. Yang keempat, mayat diletakkan di atas pinggang kanannya dan menghadap kiblat. Yang kelima, setelah mayat diletakkan di lahat, letakkan papan di atas lahat dan tambal sela-selanya dengan tanah yang lembek agar tanah tidak menimbun mayat secara langsung. Yang keenam, setelah itu kubur ditimbun, tidak ditinggikan dan tidak diratakan dengan pelur atau semacamnya. Yang ketujuh, tidak dibolehkan menguburkan dalam 3 waktu. 3 waktu tersebut adalah tatkala matahari terbit hingga setinggi tombak, tatkala matahari persis berada di atas hingga tergelincir, jika matahari tinggal seukuran tombak sebelum terbenam hingga terbenam. Kadar waktu pertama dan terakhir sekitar 1/4 jam, sedangkan kadar waktu kedua sekitar 7 menit. Yang kedelapan, orang kafir tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Mereka juga tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan. Akan tetapi, dia dikuburkan di tanah yang tak bertuan, kecuali jika dia dibawa pulang ke negerinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perfect.